Pertamina Lubricant adalah satu perusahaan yang memang core bisnisnya di bidang pelumas. Tidak hanya melayani konsumen di Indonesia, tapi juga kami sudah masuk ke beberapa negara di dunia. Kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, PT PL tetap berjalan dengan baik. Cash flow juga kami jaga dengan baik, dan teman-teman seluruh insan PT PL juga alhamdulillah sehat sehingga ini bisa menjalankan bisnis ini dengan yang kami harapkan. Kita di situ alhamdulillah kita growth ya dibanding tahun lalu, growth sampai 4% ya, dibanding tahun lalu di bulan yang sama, di triwulan yang sama. Alhamdulillah sejak tahun lalu, sejak tahun 2019 kami memperlakukan sistem kredit untuk distributor. Nah, ini yang tadinya berlakunya sebulan, begitu ada pandemi kita panjangin menjadi 2 bulan. Dan ini menjadi penolong sekali. Menjadi penolong bagaimana proses bisnis ini tetap jalan. Sehingga distributor kami tetap jalan selama pandemi. Jadi marketing kan selalu bicara customer, bicara produk, bicara brand. Itu tiga-tiganya selalu begitu. Nah, di dalam pandemi ini kan kami menjadi eling, ya, selalu ingat dengan masyarakat, mengedepankan konsumen dulu. Kami membuat suatu gebrakan yang namanya PLHS. Jadi Pertamina Lubricant Home Service. Jadi kami memberikan layanan antar sampai di rumah pada saat pandemi, dan itu alhamdulillah disambut luar biasa oleh masyarakat. Ini bagian daripada empati kami kepada masyarakat terkait dengan lubricant. Kami sengaja membuat suatu perubahan-perubahan yang fundamental memang ya. Mulai ada industri 4.0 ya, ada digitalisasi, dan itu semuanya adalah bagian lingkungan bisnis yang kami mau nggak mau harus berubah. Mana yang harus kami incer kan gitu kan. Yang kami incer adalah retail memang. Pelumas retail atau pelumas otomotif ya. Memang cita-cita kami begitu ada lingkungan bisnis yang berubah ini, kami kepingin namanya membentuk suatu online, end to end, digitalisasi end to end, mulai dari produksi sampai ke masyarakat itu meling jadi satu. Kita menggunakan alat yang namanya QR code ya. Sejak tahun 2019 kami lakukan beberapa langkah-langkah bagaimana untuk PT PL itu kuat di pasar. Mulai kita melakukan sistem kredit, mengencourage tentang SPBU dengan konsinyasi, sehingga kita SPBU selalu tersedia pelumasnya, sampai kepada frankonisasi kepada distributor ya. Ini lanjut lagi di tahun 2020 kita adakan power ordering, perkembangan dari power yang hanya untuk reward kepada outlet ya. Ini dikembangkan lagi menjadi outlet yang ordering ya. Sehingga dia bisa juga order dengan distributor, bisa juga mendapatkan reward suka-suka. Artinya kapanpun mau ditukar reward itu apa poin itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, ini endingnya memang semuanya dirangkai dengan end to end. Tahun 2019 kami alhamdulillah mendapatkan untung 15% di atas RKP. Tahun 2019. Nah, bagaimana tahun 2020? Sama dengan 9% di atas RKP. Jadi 9% di atas RKP saya kira merupakan prestasi yang luar biasa ya. Kita kepingin menyelesaikan yang baru di launching 2 minggu yang lalu, yang namanya power ordering. Harapan kami di akhir tahun selesai ya.
ini ada segitiga yang terangkai ya, segitiga yang terangkai antara Pertamina sebagai prinsipal PTPL, ada distributor, ada juga outlet. Ini yang terangkai, yang hostnya kami pegang gitu loh. Karena memang sebagai market leader kami dalam posisi yang harus bisa ngatur pasar. Ujungnya adalah dari end to end, kami harapannya tuh di awal tahun 2021 kami ya mudah-mudahan ini adalah PTPL baru lah. Ya PTPL baru mengelola pelumas untuk industri dan pelumas untuk retail yang khususnya yang dalam posisi bargaining power-nya kami pegang lagi. Selain yang organik, tentu saja kami memang ada di dalam strategi dasar itu. Dari 6 strategi ini memang kami kepingin keluar daripada pelumas ini, antara lain mengerjakan turunan-turunan dari pelumas. Mulai dari pas pandemi kita punya peluang untuk membuat disinfektan, kita akhirnya memproduksi itu. Ya alhamdulillah kita bisa menjual kepada anak-anak perusahaan yang lain. Itu yang salah satunya itu. Kami akan masuk ke terjun ke bisnis yang lain, bisa sulfur, bisa yang lain-lain yang memang kolaborasi yang memang harus kami lakukan bersama shareholder ya. Tentu saja kami berharap sekali adanya holding dan subholding ini kami juga akan bisa berkembang lebih besar lagi. Satu, mulai kami biasa mengelola pasar eksternal. Yang kedua, kami adalah manufaktur. Kan kami siap dalam rangka untuk bersama induk perusahaan holding ya, lari bersama-sama untuk membesarkan perusahaan yang kita cintai ini. Kata kunci dari zaman digital, terus zaman industri 4.0 ini ya, adalah satu, kolaborasi. Kami harus berkolaborasi, maju bersama-sama dengan pihak-pihak lain, baik itu di dalam Pertamina Group maupun dengan eksternal. Ya alhamdulillah tahun kemarin kami malah dinobatkan mendapat APSA, ya, sinergi yang paling besar nilainya dengan anak-anak perusahaan. Kami juga berkolaborasi dengan anak perusahaan juga sampai ke Algeria, ini bagian daripada kolaborasi yang kami lakukan juga. Sehingga mudah-mudahan konsumen tetap menjadi keluarga terdekat kami, kerabat terdekat kami untuk bersama-sama untuk melangsungkan hidup bersama-sama.